Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa kana mulkan 'azima. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu kana rasulan karim. Allahumma shalli wa sallim ala hadin nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahul hakim. Billahi rabbil anta maqsudi wa ridhaka maqsudi aqidi mahabbataka wa ma'rifataka ilayya wa ila nihayatil jamaah Masjid Al-Ruhama amin ya rabbal alamin. Hadratan muhtaраmin, para alim ulama, para asatidz di lingkungan Masjid Al-Ruhama yang sama-sama kita muliakan. Hadirin, wabil khusus jamaah yang hadir pada kesempatan hari ini. Insyaallah kita sama-sama berharap senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmatnya, wabil khusus iman Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga dengan tidak terasa alhamdulillah wa syukur alhamdulillah kita sudah berada di akhir bulan Rajab. Masih Rajab, Pak. Udah masuk Sya'ban. Iya. Iya. Kita sudah berada di bulan Sya'ban yang seringkali kita sampaikan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Walaupun ada yang mengatakan ini hadisnya lemah, tapi kalau doa boleh. Doa itu boleh aja. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih di bab yang sama, bab sabri, bab tentang sabar dalam kitab Jadilul Falihin, syarah dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang ke-38. Wa an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala hummin hatta syaukatu yusyaqwa illa kafarallahu biha min khatayahu. Muttafaqun alaih. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, nama aslinya Al-Khudri Sa'id bin Malik bin Sinan. Dan dari Abu Hurairah, nama aslinya sudah disampaikan, siapa namanya? Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Tapi seringkali orang memanggil dengan panggilan Abu Hurairah.
radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Dua-duanya ini termasuk perawi hadis yang meriwayatkan hadis. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ma yusibul muslima min nasabin, tidaklah musibah itu mengenai seorang muslim min nasabin, dari penyakit, wala wasobin, juga tidaklah mengenai dari penyakit yang menahun, wajibun daimun, jadi penyakit yang bahasa kita itu menahun. Wala hamin, juga tidak dari kesusahan, wala hazanin, juga tidak dari kesedihan, wala adan, juga tidak dari sakit, wala ghamin, juga dari tidak bingung, hatta syaukatu, sehingga duri, yusyakuha, yang menusuk kepada dirinya, illa kafarallahu biha min khatayahu, kecuali Allah akan mengampuni dari seluruh dosanya. Kifarat itu artinya menutup kesalahannya itu dengan kebaikan. Hadis ini menjelaskan tentang setiap orang muslim, lalu dia bersabar ketika Allah memberikan penderitaan, juga Allah memberikan penyakit yang menahun, juga dirundung dengan kesusahan, dengan kesedihan, dengan sakit, kemudian dengan kebingungan, hatta sehingga duri yang menusuk ke dalam dirinya, kecuali Allah akan mengampuni dosa orang. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita diberikan sakit oleh Allah itu, kalau tahu hadis ini, mestinya membaca apa? Alhamdulillah. Dosa kita berkurang. Kalau ibadah kita kan belum tentu diterima. Sholat kita belum tentu diterima. Ibadah sholawat kita belum tentu ikhlas. Tapi kalau kita diberikan penyakit, udah pasti sakitnya. Tinggal kita sabar. Pasti Allah akan mengampuni dosa kita. Illa kafarallahu biha min khataaya, kecuali Allah akan memberikan kifarat, menutup seluruh kesalahan kita. Saya ulangi lagi. Dalam bahasa hadis itu ada istilah kafaro, ada istilah gofaro. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Gofaro itu maklumnya, ghufira majhulnya. Kalau kata orang-orang khas, gofaro itu kalimat langsung, ghufira itu kalimat tidak langsung. Apa bedanya? Kalau kafaro artinya tutup, maka disebut kafir. Orang yang tertutup hatinya. Ini namanya apa? Kafir. Ada istilah kafir, majalah, tutup. Jadi orang kafir itu orang yang tertutup hatinya, yang suatu saat mungkin bisa terbuka. Tapi kalau non muslim, nah sebenarnya lebih sadis non muslim ketimbang kafir. Tapi mereka lebih senang disebut non muslim ketimbang disebut kafir. Padahal kafir itu lebih santun. Ya.
Kafaro itu menutup. Apa artinya? Kalau kafaro itu seperti saya nulis lalu ditipkan. Tulisannya ada nggak? Ada. Hanya ditutup oleh tipek. Itu namanya kafaro. Makanya dalam hadis lain disebutkan wa'at bi'isayyi'atal hasanata tambuha. Ikuti perbuatan salah kamu itu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu akan menutup. Ya, jadi kalau hitung-hitungan nanti di akhirat itu banyak mana, baik, jelek. Baik. Makanya kalau kita merasa banyak dosa hari ini, banyakin aja amal. Banyakin amal. Itu untuk apa? Untuk dulu pernah darmaji. Waktu SMP Pak, tahu darmaji? Ada 5 aku siji. Namanya apa? Darmaji. Mau minta bantuan ke siapa? Ibu kantin sudah mati. Sekolah juga nggak ada misalnya. Keturunan juga nggak ada. Minta ke siapa? Nah, kita kalau berhubungan dengan manusia kan ada syaratnya yang keempat, harus minta maaf. Kalau hutang harus dibayar. Kalau pernah disakiti, sebutin sakit. Maaf ya Pak, dulu saya pernah selingkuh sama istri Bapak. Berani nggak bilang begitu? Tapi si suaminya itu sama. Ya udah apa-apa, ya. Dimaafkan. Terus si Bapak. Akhirnya penasaran, maaf Pak, saya bertanya kok Bapak legowo sekali ya? Kok saya juga selingkuh sama istri kamu? Saya juga selingkuh sama istri kamu yang tulis sarwa bejana dengan orang sana. Pantesan dia gak marah yang selingkuh sama istrinya, orang dia juga selingkuh sama istri dia. Itu harus saya maafkan. Bagaimana caranya dia tadi? Oh dulu saya pernah darmaji, berapa Pak kalau dulu? Kalau mau dikompensasi kali ini, dulu harganya misalkan 25 perak 1, 5 berarti 125. 125 dulu emas itu 1 gram misalnya. Kan gitu. 125 itu dulu emas 1 gram 125.000. Maka sekarang Bapak harus infak 700.000 mengganti, kan emas itu nggak berkurang. Nah, dalam teori Islam itu kalau uang kita pakai dirham ya dan dinar itu harga berubah. Misalkan zaman Rasulullah harga kambing ini 40 dirham. Hari ini 40 dirham. Tidak berubah. Tapi kalau duit kita dari mulai pembuatannya aja sudah riba. Bisa contohkan. Saya bawa ini. Maaf, ini duit berapa? 2.000. Lalu saya ambil lagi. Ini hanya sekedar contoh. Ini uang berapa? 50.000. Ini uang berapa? 100.000. 50.000, 2.000. Proses pembuatannya, bahannya sama, kertas tiga-tiganya, tapi nilainya beda. Riba apa enggak? Riba. Mestinya kalau ini beda, ini kertasnya bagus, ini bagus dikit, ini jelek. Ini enggak sama, cuma ini baru, ini udah jelek. Kalau sama-sama baru sama. Dari proses pembuatannya aja ini sudah masuk dalam kategori riba. Mestinya kan kalau dirham kan beda dengan dinar. Dirham uang emas, dinar uang perak misalkan. Beda. Makanya disebut beda karena prosesnya beda, harganya juga beda. Kalau ini prosesnya sama, bahannya sama, kenapa harganya jadi beda? Nah, ini sudah masuk dalam kategori riba menurut teori Islam.
secara hukum Islam. Yang nabung di bank syariah juga ujung-ujungnya ke BI juga kan? Ya kan? Saya pesan ini orang BI. Penjaminnya siapa? BI. Ya kan? OJK-nya sama, nggak ada bedanya. Bainahuma alias gedek. Ya kan? Dibulan balik depok. Kayak itu serokan yang suka di pinggir jalan di Masjid As-Sairiyah pakai sair. Jadi pulang balik sama. Nah, kembali lagi ke persoalan hadis ini. Jadi kalau orang diberikan musibah oleh Allah, diberikan berbagai macam ujian oleh Allah, tapi dia bersabar, kuncinya sabar. Semua itu dari Allah. Insya Allah Allah akan memberikan pahala. Dan begitu meninggal itu aku udah gak ada dosanya. Kan ada yang begini. Coba aja Bapak perhatikan. Setiap sahabat Rasulullah, terutama yang khulafaur rasyidin, meninggalnya gimana? Umar terbunuh, Utsman terbunuh, Ali terbunuh, dan sahabat-sahabat kenapa terbunuh? Karena untuk menyempurnakan nilai jihad mereka. Kenapa Abu Bakar tidak terbunuh? Ini logika matematikanya aja. Karena beliau menginfakkan seluruh harta miliknya itu diberikan kepada Islam. Sampai Rasulullah kaget, kalau diberikan semua, kamu mau makan apa Abu Bakar? Kata Abu Bakar, cukup Allah dan Rasulnya bagi. Nah ini jadi kebolehan kita mendermakan seluruh harta milik kita di saat kita masih sehat. Jadi kita lagi sehat seperti ini, terus semua harta diberikan, kita boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh itu ketika Bapak sedang napasnya udah seminggu sekali itu, lagi nazar, baru bilang, oh nanti hartanya saya kasih semua, nggak boleh. Kenapa? Karena ada ahli waris di sini. Walaupun Bapak wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi kalau saudara mati daripada dikasih ke anak saya atau benar semuanya udah saya infakkan semua ke masjid Al-Hamam, kebetulan lagi ngebangun. Kalau gitu kan, itu nggak boleh semuanya. Berapa diberikan? 1/3. Karena syarat akan paling banyak wasiat itu jangan lebih dari 1/3. Jadi sekali lagi, kalau Allah memberikan musibah kepada kita, kalau kita ngerti hati, harusnya Alhamdulillah. Nanti ada hadis di depan yang menjelaskan. Maknanya apa? Illa kafarwa itu ayma hasolal insani fi halil musibati hala minal ahwali illa halatal lati yukaffirullahu biha. Jadi tidak ada dari manusia yang diberikan oleh Allah musibah dari perilaku atau apapun namanya, kecuali Allah akan mengampuni, akan menutup kesalahannya. Sebab dengan kita bersabar di dalam mendapatkan musibah, maka Allah akan mengganti kesabaran. Itu yang pertama. Lalu hadis selanjutnya wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku. Kata Ibnu Mas'ud, saya masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku. Ketika itu Rasulullah sedang panas badannya. Kalau di sini dimaksud yu'aku artinya dipanaskan badannya oleh Allah. Artinya sedang sakit, meriang bahasa. Kalau hari ini COVID, Rasulullah sedang COVID. Karena apa aja di COVID. Fakultu, lalu Ibnu Mas'ud berkata,
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tu'aku wa'an syadidan. Ya Rasulullah, engkau ini sedang panas yang begitu panas, sangat panas sekali. Maka kata Rasulullah, ajal itu bermakna na'am. Cuma kata Rasulullah, kalau di dalam istifham itu na'am itu bagus bahasa itu. Akal tak na'am malas. Tapi kalau di dalam pembenaran itu ajal itu lebih bagus. Kamu percaya ajal? Nah, ajal itu artinya na'am sama, tapi lebih bagus. Betul. Ngaji dulu. Ajal ini ukama rajulan minkum. Kata Rasulullah, iya, saya ini sedang panas. Di mana panas saya ini 2 kali lipat daripada kalian. Jadi Rasulullah itu kalau sakit itu 2 kali lipat sakitnya itu. Lalu kata itu masuk kultu dalika annalaka ajraini. Kalau bahasa kita iyalah ya Rasul, engkau kan pahalanya 2. Jadi Rasulullah itu kalau sakit 2 kali lipat pahalanya 2. Keluarga Rasul itu kalau berdosa pahala siksanya 2 kali lipat. Dalam surat Al-Mu'minun. Jadi kalau istri-istri Rasul itu di situ berbuat keji, maka dosanya 2 kali lipat. Kata itu masuk, ya iyalah. Anda kan kalau sakit 2 kali lipat, tapi pahalanya 2 kali lipat. Kalau Rasulullah berkata aja, dalika kadalika. Ya itu adanya itu. Kata Rasulullah, memang kalau saya sakit 2 kali lipat sakitnya, tapi pahalanya 2 kali lipat. Lalu kata Rasulullah, ma min muslimin yusibuhu ada syaukatun fama fawqa illa kafarallahu biha sayyi'atuhu. Tidak ada seorang muslim yang diberikan ujian, cobaan, sakit, apakah itu berbentuk duri atau yang lebih besar daripada duri, kecuali Allah akan menutupi kesalahannya. Jadi kata Rasulullah, kalau tidak ada seorang muslim yang diberikan penyakit, termasuk duri masuk ke kaki kita. Kalau lagi bangun masjid tiba-tiba ada paku nempel misalnya, berdarah. Apa yang lebih lebih besar daripada itu? Kecuali Allah akan menutup kesalahan. Wahuto anhu durubahu, dan akan ditutup oleh Allah, diganti dosanya. Artinya akan dilebur dosanya. Kama tahuttus syajaratu wa, seperti rontoknya dedaunan dari pohonnya. Jadi kalau pohon musim gugur, pohon jati, pohon rontok, tinggal dahan. Itu ibarat seperti itu kata Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang beriman, orang yang muslim, lalu dia mukmin, kemudian Allah berikan penyakit, kemudian dia bersabar, maka dia akan diampuni oleh Allah segala dosa. Sekali lagi, kalau tahu hadis ini jangan alhamdulillah. Sekian tahun kita berdosa, ya tahu Allah berikan sakit, lalu kita bersabar di situ, semua penyakitnya dari Allah. Dan harus tahu bahwa hukum dunia itu begitu. Kalau orang hidup pasti sakit. Dan untuk menghadapi kematian itu kan harus mengalami, dalam teori agama Hindu itu harus mengalami kesakitan.
mengalami kesakitan dan yang luar biasa. Jadi orang yang sakit kemudian dia di situ bersabar, illa kafarallahu biha sayyi'at. Jadi Allah akan mengkifarati, akan menutup kesalahan, dan dosanya itu akan dilebur oleh Allah, dirontokkan oleh Allah sebagaimana rontoknya dedaunan dari atas pohonnya. Jadi kalau begitu berarti kita ketika kita diberikan sakit oleh Allah itu harus banyak bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, diberikan ujian, diberikan cobaan. Dan mudah-mudahan ini menjadi upaya bagi dosa. Nah, di dalam hadis lain Sa'id Al-Khudri datang kepada Rasulullah. Dakhaltu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mahmumun. Saya datang kepada Rasulullah, masuk ke rumah Rasulullah, beliau itu sedang panas. Fawadatu yadayya fawqal qatifah. Lalu tangan saya disimpan di atas selimutnya Rasulullah. Fawajadtu hararahuma. Kemudian ternyata Rasulullah itu panas yang sangat luar biasa. Lalu kata Sa'id, ya Rasulullah, kok ini panas sekali? Lalu kata Rasulullah, Inna kadzalika ma'syarul anbiya yudha'af 'alaina wajh wa yudha'af al-ajr. Kata Rasulullah, ya demikian. Saya dengan para nabi yang lain dilipat gandakan oleh Allah sakitnya, tapi pahalanya juga dilipat gandakan. Jadi Rasulullah itu beda dengan kita. Kalau sholat kan sampai bongkak-bongkak gitu. Kalau kita makan ada yang bongkak. Ada sampai sholat bongkak. Tapi bukan banyak sholat, tapi karena asam urat. Ada asam urat, ada asam aurat. Beda. Asam urat dengan asam aurat. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ke-40 ini tadi saya pernah aja baca hadis ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Dari Abu Hurairah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dia akan menjadi orang baik, yusib minhu, maka dia akan diberikan ujian oleh Allah. Diberikan ujian, diberikan cobaan, diberikan sakit. Jadi kalau begitu, kalau Allah menghendaki kita ini menjadi orang baik, maka akan Allah berikan ujian, berikan cobaan. Berarti kita mestinya berdoa ya, Allah minta sakit. Ada yang berdoa gitu? Kalau Nabi yang begitu, ya Allah berikanlah ujian yang seberat-beratnya. Kalau kita, ya Allah hindari dari ujian, cobaan. Makanya kita nggak naik-naik begini-begini. Karena kalau kita berpikir begini, anak kita ini mau naik tingkat pasti harus ujian. Naik kelas harus ujian. Naik tingkat sekolah dari SMP ke SMA harus ujian. Jadi sebenarnya kita itu jangan terhindar dari ujian, tapi harus mampu menghadapi ujian. Itu teori, prakteknya. Nah, makanya ada bahasa ini kita ini harus berani out the box, keluar dari zona aman. Kalau orang ada di zona aman, biasanya berkembang. Kalau udah nyaman di situ, kerja, lalu pulang, tiap bulan dapat gaji, mungkin tidak keluar dari zona aman, nggak berkembang, ya gitu aja. Tapi harus berani keluar dari zona aman, harus keluar dari zona nyaman. Makanya
miliarder. Banyak orang bisa beli apa saja, tapi ada satu yang tidak bisa dibeli. Apa itu? Waktu. Orang bisa beli jam, Rolex, Ami, apa yang harganya 5 miliar, jam 5 miliar buat apa? Jam 5 miliar, padahal sih sudah ada 5 miliar. Tapi dia tidak bisa beli waktu. Ada orang yang punya waktu, banyak waktu, ya banyak waktu, tapi nggak punya duit. Apa itu? Pengangguran. Waktu banyak tapi nggak punya duit. Ada orang yang tidak punya waktu tapi banyak duit. Apa itu? Pengusaha nggak punya waktu tapi duit banyak. Ada orang yang banyak duit, tidak punya waktu, punya waktu tapi punya duit. Tidak punya waktu tapi punya duit. Biasanya itu karyawan biasa, sibuk tapi duitnya sedikit aja. Ada orang yang waktu banyak, duit banyak. Siapa itu? Investor. Bapak nanam saham, udah bapak nggak usah kerja, duduk aja. Tiap bulan, ngambil itu. Makanya bahasa Quran apa? Wal asri, innal insana lafi khusr. Investor mana? Illal ladina amanu wa amilus shalihat. Nah, investasinya amal dan iman dan amal saleh. Makanya orang yang beriman, orang yang beramal saleh santai. Kepala dibikin, kaki begini, kepala telinga ke pantat sampai begini. Sampai habis waktu untuk cari duit. Begitu duit banyak, habis duit dipakai untuk berobat. Buat apa? Ya, sampai. Jadi katanya ada orang yang banyak waktu tapi nggak punya duit, pengangguran. Waktunya banyak, misalnya orang tadi banyak waktunya dia tapi nggak punya duit. Ada yang banyak duit tapi nggak punya waktu, pengusaha. Ada yang nggak punya waktu, nggak punya duit. Nah itu siapa itu? Ya, karyawan. Gajinya pas-pasan kan. Maklum kerjanya di bagian tujuh, bekerja pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan. Di bagian tujuh. Jadi tidak punya waktu, tidak punya duit, sibuk kerja, takut gaji segitu aja. Nah yang terakhir tadi, banyak waktu, banyak duit, itu investasi. Investor. Bahasa Qurannya illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu investor akhirat. Nah, kata Rasulullah itu, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah itu menjadi orang yang baik, maka akan Allah berikan cobaan. Ada musibah bagi. Jadi hidup itu memang begitu sebenarnya. Kalau kita mau jujur seperti hari ini kita makan yang manis-manis terus besok ya. Tapi kalau yang pahit-pahit besok bisa hari ini anak kita yang bola-bola jalan-jalan kemana-mana main dan besok miskin permanen. Hari ini dia jujur, rajin, besok. Dan anak itu tergantung 7 tahun pertama. Makanya hadisnya jelas, ajari anak kamu, kata Rasulullah, sholat kalau sudah usia 7 tahun. Makanya hari ada 7, kan gitu. Apalagi yang 7, ya, bumi langit 7. Quran itu 7 huruf, unzilal Quran al-sab'ati huruf.
Quran diturunkan 7 huruf, ada 7. Kenapa mesti 7? Kalau terakhir anak kita diakekkan, diadani itu diakekkan hari yang keberapa? 7. Kenapa mesti 7? Karena orang itu tergantung 7 tahun pertama. 7 tahun pertama itu akan mempengaruhi 7 tahun kedua. 7 tahun kedua akan mempengaruhi 7 tahun ketiga. Rasulullah 7 tahun keberapa? Usianya 7 tahun ke-9. 7 kali 9 berapa? 63 tahun. Rasulullah itu kelipatan 7. 6 kali 9 ya 7 kali 9 63 tahun. Jadi Rasulullah itu ke 7 kelipatan 9. Makanya presiden kita itu yang keberapa sekarang? Yang ke-7. Kalau belum ke-8 sama, makanya game itu nggak berubah. Dari presiden pertama sampai presiden ke-7 sama game-nya. Bohong, ya kan? Janji. Nah, nanti ke-8 insya Allah ganti game bilang. Ini logika berpikir seperti ini. Coba aja lihat anak kita. Kalau 7 tahun udah rajin belajar. Nah, ini 7 tahun kedua, 14 tahun. Nggak sampai kita hidup belajar. Udah biasa. 7 tahun kedua ini sudah rajin bantu orang tua. 7 tahun ketiga gampang cari kerja, yakin. Kalau 7 tahun ketiga sudah hebat bisnis, 7 tahun keempat sudah jadi pengusaha. Yakin itu. 28 tahun jadi pengusaha. Tapi kalau 7 tahun pertama tidur, main, apa, 7 tahun kedua jadi kelayapan, 7 tahun ketiga udah pengangguran, 7 tahun keempat miskin permanen, udah itu struktural lagi. Miskin struktural, kakaknya miskin, bapaknya miskin, dia miskin, cucunya miskin terus dibuat. Karena dipengaruhi dari 7 tadi. Ini saya suka mikir, iya ya, ternyata seperti itu. Makanya ada bahasa teori psikologi pendidikan itu, usia 7 tahun itu disebut apa? Golden age. Jadi apa namanya? Jadi dia usia emas. Usia emas. Coba perhatikan namanya. Nah, maka kata Rasulullah, orang yang dikehendaki oleh Allah baik itu pasti akan Allah uji. Makanya dalam surah Al-Ankabut, apa hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan Allah masukkan ke dalam surga? Padahal Allah belum tahu siapa di antara kamu yang paling berjihad membela agama Allah dan siapa di antara kamu yang paling bersabar. Jadi rupanya masuk surga itu nggak gratis. Nanti dipanggil, aduh, Abu Bakar, kamu masuk surga dengan apa? Kata Abu Bakar, alhamdulillah, saya menginfakkan seluruh harta saya sehingga Allah takdirkan sama surga. Kata malaikat, bagus. Umar lanjut, apa amalan kamu bisa masuk surga? Saya mati terbunuh dengan memegang mushaf. Bagus. Utsman, saya mati terbunuh dengan mempertahankan Al-Quran sebagai mushaful imam. Bagus. Ali, saya terbunuh. Ada bawa-bawa. Kamu apa maksudnya? Ya, saya cuma ikut ngaji aja di Al-Rahmah sama nyender. Jadi andal lah. Nyender dari itu ngantuk menjadi andal lah maksudnya. Tapi alhamdulillah daripada nggak sama sekali. Nyender juga alhamdulillah. Walaupun cuma jiping barobe. Ngaji bukit setelah buat
pohon kabel, namanya cipin batok. Apa? Namanya juga ragi itu nggak banyak. Rasanya gitu. Setiap masjid itu begini. Saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16. Iya, orangnya itu juga. Mukanya muka arisan. Tahu muka arisan? Ganti-ganti gitu yang ada. Ya namanya ragi. Ragi itu masa kita mau bikin tape satu bakul, masa raginya harus 1 bakul. Kalau bikin tape 1 bakul, raginya berapa biji? 2 biji udah cukup. Ya, maka akan mewarnai yang 1 bakul. Nah ini anggap bapak-bapak ini adalah ragi. Bapak-bapak ini ragi yang bisa mewarnai seluruh jamaah, kan gitu. Bisa bikin manis seluruh jamaah. Ibarat ragi gitu. Jadi nggak usah banyak. Ya. Jadi itu pentingnya ngaji uji. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamayyan di salah wakat sama la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu. Kata Rasulullah, janganlah seseorang itu menginginkan mati karena kesusahan, penyakit yang dideritanya. Nggak boleh. Wah, udah penyakitnya udah rombongan gitu. A, B, C, D. Terus ya Allah kalau begini mati aja gitu. Nggak boleh. Fa'inkan labudda fa'ilan falyakul. Kalau memang terpaksa, karena udah capek, udah penyakitan, udah habis duit kemana-mana, ya udah. Bahasa kita udah apa ya? Udah menyerah gitu ya. Kalau di sini baru menyerah. Bandaikan. Kalau terpaksa, falyakul hendaklah dia berkata, Allahumma ahyini maka nantil hayatu khairan li wa tawaffani idza kana til wafatu khairan. Kalau memang terpaksa banyak itu, ya Allah hidupkan kami, panjangkan umur kami jika hidup ini lebih baik. Tapi wafatkan kami, matikan saya kalau wafat itu mati itu lebih baik. Nah itu kalaupun mau begitu. Allahumma ahyini ma kana fil hayatu khairan li wa tawaffani idza kana fil wafatu khairan. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami, panjangkan umur kami, sembuhkanlah penyakit kami jika kesembuhan itu merupakan hal yang terbaik. Tapi kalau mati itu yang terbaik, ya, matikan kami. Jadi ini dua hal yang berbeda. Minta dihidupkan jika kehidupan itu lebih baik, minta dimatikan jika kematian itu lebih baik. Tidak boleh kita putus asa. Itu mati atau mati. Tidak boleh. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang terjadi, sakit atau sehat, kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.